Selamat malam teman-teman semua. Tadi yang dikatakan itu betul bahwa buku ini memang berbicara mengenai posmo ya, filsafat posmo yang tentu diwakili oleh Jacques Derrida dan sesudahnya yang diwakili oleh Alain Badiou, kemudian Michel Onfray dan Jacques Rancière. Dua orang masih hidup sekarang ini, yaitu Jacques Rancière dan Alain Badiou. Jadi memang ini tentang isu kontemporer ya, politik kontemporer ya. Memang saya waktu itu sempat berpikir menjuduli buku ini dengan tema politik ya, demokrasi dan para pengkritiknya ya. Karena waktu itu kan menjelang pemilu ya, Desember 2023, lalu 2024 kan tahun politik ya. Tapi kemudian saya pikir ulang karena memang sebetulnya lebih fokus pada pemikiran orang-orang itu ya. Dan tentu ada soal-soal politik, soal-soal demokrasi yang tadi sudah dikatakan itu ya, yang sangat mendarat ya, yang juga menjadi bagian dari refleksi mereka dan banyak saya terangkan di sini ya. Maka untuk diskusi kita mengenai filsafat politik ya, saya akan mencuplik beberapa ide-ide entah dari Derrida, dari Badiou atau dari Michel Onfray ya, yang langsung berkenaan dengan politik ya. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai filsafatnya ya, misalnya kalau di sini ada seorang penggemar posmo gitu ya. Nah, tentu kita juga bisa mendiskusikannya. Nah, 4 pemikir Prancis kontemporer yang saya ulas ini memang semua mengkritik demokrasi. Jadi demokrasi yang sudah tua di Prancis ya, karena mereka orang Prancis ya, itu mereka kritik semua. Misalnya Jacques Rancière mengatakan bahwa segala bentuk demokrasi hari ini tak lain adalah tatanan oligarki, la police. Dan dengan menyatakan bahwa demokrasi adalah oligarki, lalu Rancière semacam memberikan usulannya, lalu bagaimana kita harus menghayati makna demokrasi sebagai skandal. Alain Badiou lebih kejam lagi. Dia mengatakan bahwa demokrasi saat ini tak lain adalah rezim parlementaro-kapitalisme. Badiou adalah orang kiri mentok ya, kiri ekstrim ya. Dia mendeklarasikan diri sebagai Maois terakhir ya. Jadi kalau cuma komunis itu masih soft ya. Ini Maois ya. Mao Zedong tahu kan ya, yang membuat revolusi kebudayaan di Cina yang korbannya jutaan orang ya. Derrida yang menunda segalanya lewat kritik sadisnya terhadap HAM ya, jelas-jelas dia menolak demokrasi. Demokrasi liberal yang tentu landasan utamanya kita tahu adalah pemilu, perputaran kekuasaan secara rutin, dan konstitusi yang berHAM. Sementara Michel Onfray, pemikir yang banyak bersentuhan dengan ide-ide Kristiani, meskipun saya tidak pernah tahu apakah dia seorang Kristiani ya, saya tidak pernah tahu. Jadi saya ikut ceramahnya dia waktu itu, dan waktu itu belum tahu kalau dia orang hebat ya. Saya hanya mendengarkan saja ceramahnya, 15 menit langsung ngantuk gitu. Karena rumit sekali ya, fenomenologinya itu sangat rumit ya. Tapi belakangan setelah saya di sini, saya baca-baca ulang, ternyata menarik. Dia mengkritik tentu saja kapitalisme, komunisme ya, sebagai rejim-rejim dominan di era Perang Dingin ya. Dan dia lalu menunjukkan bahwa kalau kita sekarang dalam situasi yang susah ini sekarang ini ya karena hilangnya nilai etis ya bernama manusia sebagai persona, itu yang dilupakan. Jadi dia menunjukkan bahwa rezim kapitalisme implisit dengan sistem demokrasinya maupun komunisme sama-sama melupakan kemanusiaan dalam artinya yang paling mendalam dan paling rahasia. Barbarisme yang menjadi penanda zaman kita berakar pada kelupaan pada sang hidup, kata Michel Onfray. Saya akan mulai ya, jadi misalnya dengan Alain Badiou yang mendeklarasikan diri sebagai Maois terakhir ya. Dan Alain Badiou itu dengan mengkritik bahwa praktis sekarang ini yang namanya demokrasi adalah rezim parlementaro kapitalisme ya. Jadi demokrasi kita ini kan semuanya kan didasarkan pada, tentu saja kalau di kita ada pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan legislatif secara langsung ya. Tapi kalau di Prancis kan memang di sana rezim parlementer ya. Jadi yang dipilih terutama adalah anggota parlemen, anggota DPR ya. Nah dia mengatakan bahwa anggota DPR itu ketika mereka membuat legislasi ya, undang-undang ya, kan semua undang-undang yang bikin adalah DPR ya. Itu ya sudah, pasal-pasal itu tak lain adalah tangan-tangan dari oligarki, tangan-tangan pengusaha. Jadi aturan-aturan ya dengan turunannya sampai yang kecil di bawah, itu semua tak lain adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme, dari oligarki. Maka Alain Badiou mengkritik ya, dan dia mengidamkan ya sebuah hipotesa komunis. Jadi bahwa semacam ide mengenai komunisme ya, itu diharapkan menjadi solusi. Jadi Alain Badiou merenungkan Prancis ya, Alain Badiou masih hidup, umurnya 88 tahun seperti Romo Magnis ya. Dia merenungkan tatanan dunia kita saat ini yang di matanya disoriented. Saya membaca halaman 130 ya, kalau ada yang sudah membawa buku bisa dibaca ya. Merkantilisasi segala hal hadir dan memaksa dunia mengikutinya dengan keras. Badiou menyebutnya rezim demokrasi di Perancis sebagai rezim kapitalo-parlementarisme, di mana parlemen itu hanya melayani kepentingan kapital, ya, modal.
Runtuhnya tembok komunisme mengakibatkan kapitalisme pasar merambah kemana-mana tanpa lawan. Jadi untuk teman-teman Gen Z yang asing dengan perang dingin ya, jadi setelah perang dunia kedua itu kita masuk dalam perang dingin antara blok barat dan blok timur ya. Blok barat itu rezim demokrasi liberal Amerika dan Eropa, lalu blok timur adalah Uni Soviet dengan negara-negara satelitnya seperti Yugoslavia begitu ya. Dan tahun 91 komunis kalah. Tanpa perang, Uni Soviet hancur, Yugoslavia hancur ya, maka sejak tahun 90-an kita masuk dalam era kemenangan demokrasi liberal. Runtuhnya tembok komunisme ya, mengakibatkan kapitalisme pasar ya, dengan demokrasi merambah kemana-mana. Dan anehnya, para aktivis HAM dan kaum demokrat yang dulu gigih melawan komunisme, sekarang lumpuh tak bertenaga di depan penetrasi pasar. Jadi dulu di barat itu kan atas nama demokrasi orang melawan komunis ya kan, termasuk kita terpengaruh ya, tahun 70-an, 80-an bersama Soeharto, kita memusuhi komunisme ya. Karena ya kita memang ada di bawah bayang-bayang rezim demokrasi liberal dari barat. Bukan hanya itu, kelumpuhan ini lucunya juga dibarengi dengan relativisme dan sofisme linguistik ya, yang atas nama perbedaan menjadi dasar penolakan atas pretensi apapun yang universal. Ini tentu merujuk pada posmo. Semuanya sudah ditundukkan dan kaum intelektual lumpuh dalam nihilisme pasif maupun aktif. Badiou tertantang untuk melampaui kemunduran intelektual ini. Rezim kapitalo-parlementarisme yang dogmatik memunculkan wajahnya yang sangat konkret dalam problem pengangguran, munculnya kelas proletar baru di Prancis, dan masalah akut di kalangan anak-anak muda di banlieue. Jadi ini kekasan orang kiri ya, selalu concern dengan buruh, dengan orang kecil ya, dengan anak muda pengangguran ya, dan mereka melawan kapitalis ya, melawan pengusaha yang sudah kaya dan enak hidupnya. Tinggal membaca catatan seminar Badiou tentang Platon dan kita akan sadar betapa dia sangat terlibat dengan problematik politik aktual di Prancis. Intensitas keterlibatan Badiou dalam politik menjadi sangat mediatik akibat pamfletnya melawan Sarkozy. Waktu itu saya masih ada di Prancis, waktu pemilihan presiden terpilihnya Sarkozy ya, orang yang dikatakan oleh Badiou sebagai reinkarnasi dari Marshal Pétain. Marshal Pétain itu adalah pemerintahan kolabo ya, yang bekerja sama dengan Hitler. Jadi ketika Hitler menguasai Prancis, mau dihabisi oleh Hitler, maka lalu Marshal Pétain menyelamatkan negara tanda kutip ya, dengan bekerja sama dengan Hitler. Maka wajah Marshal Pétain, wajah Sarkozy adalah wajah dari fasisme. Jika sontak Badiou disorot media Prancis, tidak lain karena Sarkozy yang dia maksud adalah Presiden Prancis. Dalam bukunya yang kecil berjudul Sarkozy itu nama untuk apa, Badiou menengarai krisis demokrasi di Prancis saat itu ya, di mana saya sempat beberapa lama di sana dan cukup merasakan ya perdebatan kanan kiri yang steril ya, sehingga lalu memang yang namanya rakyat itu kayak dikecewakan terus-menerus begitu ya, dan ingin mencari figur alternatif ya. Para pemilih Prancis mengalami krisis spiritual ketika mereka selalu menyaksikan bagaimana orang yang mereka pilih akhirnya tak berdaya untuk memenuhinya. Wujud krisis tampak dalam mudahnya gonta-ganti pilihan suara. Jadi ternyata rakyat Prancis itu gampang ya, terombang-ambing milih ini, milih itu ya. Kalau pas pemerintahan kanan ya, partai kanan, biasanya lalu orang jadi males ya, karena hasilnya jelek semua, maka lalu orang akan terbuai oleh retorika partai kiri. Sehingga di pemilu kemudian yang menang adalah partai kiri. Nah setelah dikuasai berapa saat oleh partai kiri, mereka lalu kecewa karena mereka tidak memenuhi janjinya. Maka nanti retorika partai kanan akan menarik mereka dan mereka akan memilih kanannya untuk kemudian dikecewakan lagi. Ya. Jadi mereka tuh gampang berolah alih, pilih kanan, pilih kiri begitu, tetapi dengan nasib selalu kayak ditipu. Di depan males ya, males itu apa? Males itu sakit ya, ketidakberdayaan, kelumpuhan ya, krisis ya. Di depan males seperti inilah pendapat Badiou sangat jelas. Ketidakberdayaan itu dulunya efektif ada, tapi sekarang nyata terbukti. Lalu Badiou merujuk pada pilihan rakyat Prancis tahun 2007 atas Sarkozy. Waktu itu menang ya 54% ya. Seperti di sini baru saja menang berapa? 58% ya. Dan mendadak hanya dalam waktu 6 bulan tingkat kepuasan rakyat Prancis terhadap Sarkozy turun menjadi 30%. Ya, dari sangat populer ya 54%, dalam 6 bulan langsung nyungsep tinggal 30%. Di depan Sarkozy yang ke Amerikaan ya, Sarkozy adalah seorang anak imigran Rumania ya, Yahudi Rumania ya. Ini luar biasa ya, seorang anak imigran bisa terpilih menjadi presiden di Prancis ya. Tapi dia sangat gayanya itu sangat tidak Prancis ya. Dia sangat Amerika begitu ya, jogging ya, dikawal orang-orang lalu difoto gitu ya. Lalu keluar waktu itu belum ada medsos ya, tapi keluar di internet ya. Jadi di depan Sarkozy yang ke Amerikaan yang menjunjung tinggi liberalisme yang mau menghabisi Mei 68. Nah Mei 68 adalah juga semacam reformasinya kita lah. Kalau di Prancis yang mereka selalu puja-puja adalah Mei 68 ya. Jadi Sarkozy mau membunuh Mei 68 ya. Maka tidak ada kata lain bagi Badiou, Sarkozy adalah manusia barbar.
Sarkozy bisa saja mengatasnamakan apapun untuk menjustifikasi politiknya. Tapi menurut Badiou, Sarkozy tidak bisa mengatasnamakan dirinya pada satu peradaban apapun. Politik Sarkozy yang kanan dan keras terhadap imigran asing hanyalah nama untuk sebuah hasrat akan fasisme yang bertumbuh di Prancis. Nah, untuk analisisnya itu di halaman 132, Badiou memakai Platon. Jadi menarik ya bahwa jadi Badiou adalah seorang Platonis. Dia mengakui seorang Platonis ya. Di tengah semua orang mengkritik Platon, ada pemikir kontemporer yang ngefans berat sama Platon namanya Badiou. Dia mengatakan bahwa di filsafat politiknya Platon itu ada gambaran mengenai siklus rejim politik ya. Jadi politik yang dipimpin filsuf raja, aristokrat pasti akan mundur menjadi rejim timokrasi atau rejim tentara ya. Timos itu apa? Harga diri. Jadi rejim harga diri. Dari rejim pikiran menurun menjadi rejim tumos, rejim harga diri. Kemudian akan berubah menjadi rejim plutokrasi, rejim orang-orang kaya ya, ke epitomia ya. Jadi orang-orang kaya yang menguasai negara. Lalu akan turun lagi menjadi rejim demokrasi, di mana menurut Platon demokrasi adalah anarki ya. Jadi demokrasi Platon, Aristoteles, hampir semua pemikir klasik mengkritik demokrasi ya. Dan kemudian demokrasi hanya akan memunculkan yang namanya tirani. Jadi itulah nasib siklus rejim politik menurut Platon ya. Nah, lalu Badiou membuat padanan yang mirip ya. Bagaimana rejim-rejim politik itu selalu berubah. Bagi dia, rejim politik adalah sejarah pengkhianatan terhadap revolusi komunis yang dibuat oleh siapa? Lenin ya pada tahun 1917 ya. Jadi sejak komunisme itu muncul, yang terjadi adalah rejim decay ya, pembusukan seperti yang dikatakan Platon. Dari ideal komunisme dikhianati, maka muncullah militaristik nasionalisme yang militaristik, lalu kemudian turun menjadi plutokrasi, turun menjadi collapse into western liberal demokrasi. Jadi demokrasi liberal di mata Badiou itu adalah tahap akhir ya, sebelum akhirnya fasisme muncul. Jadi mirip dengan Platon ya, ujungnya adalah tirani. Demokrasi itu ujungnya adalah tirani, ujungnya adalah fasisme. Nah, saya nggak tahu apakah kita akan mengalami yang sama. Jadi dengan figur presiden yang terpilih ini ya, apakah betul bahwa demokrasi itu memang ujungnya ya? Karena dalam demokrasi itu kan intinya kebebasannya. Nah, kebebasan di tangan generasi jogetin saja. Jadinya seperti ini begitu ya. Jadi itu makanya Badiou menolak bahwa mengkritik demokrasi ya sebagai prelude atas tirani, dan dia melihat tanda-tanda nyatanya dalam diri Sarkozy ya. Meskipun tentu saja kalau kita lihat sekarang setelah Sarkozy apakah Prancis menjadi negara fasis? Ya enggak juga ya. Sarkozy kan akhirnya kemudian tidak terpilih, lalu muncul presiden lain ya, dan ya sekarang masih bertarung meskipun ada kekhawatiran bahwa tendensi ekstrem kanan ya, Marine Le Pen ya, itu nanti dalam pemilu ke depan akan bisa menang ya. Marine Le Pen adalah anaknya dari Le Pen ya, bapaknya yang sangat keras ya terhadap kaum imigran. Pemikir kedua, Derrida juga berasal dari tradisi kiri ya, aspirasinya juga cenderung ekstrem ya, karena dekat dengan altermondialis ya. Saya katakan dekat karena dunia politik yang dibicarakan Derrida adalah dunia yang sama sekali lain ya. Jadi ini lebih kompleks ya Derrida itu ya, karena dalam filsafatnya tentang différance ya, tentang makna yang selalu ditunda ya, dan sebuah maknanya didapatkan dalam sebuah konteks jaringan makna-makna yang lain begitu ya. Ketika itu diturunkan ke politik, memang lalu seperti yang dikatakan Ito tadi itu, memang bisa membuat kita kaget-kaget ya. Saya ingat tuh di sebuah konferensi ya, saya waktu itu datang tahun 99 di Paris, dan sudah tahu kalau Derrida orang terkenal begitu ya. Maka ketika ada konferensi saya datang begitu ya, dan itu dia dengan tiba-tiba mengatakan, apa itu HAM? HAM adalah imperialisme Vatikan. Saya bangkit berdiri dari kursi saya, apa? Saya nggak salah dengar begitu, imperialisme Vatikan. Tapi baik, mari kita lihat pemikiran menarik ya dari Derrida tentang politik. Di halaman 54 ya. Jadi saya menemukan, saya di sana ketika Derrida meninggal tahun 2004 ya. Dan lalu waktu itu karena dia orang terkenal, semua koran majalah menerbitkan edisi khusus tentang Derrida ya. Saya beli itu semua ya, buku, majalah, koran ya tentang Derrida. Lalu saya bawa pulang Indonesia ya. Ketika ada ceramah menyiapkan acara di Salihara, saya baru teringat bahwa saya punya teks-teks itu. Maka saya cari, saya bongkar lagi ya bagasi saya dari Paris dulu. Dan ternyata masih ada semua, masih utuh. Belum saya baca ya. Jadi dari 2004 sampai 2022 begitu ya. Akhirnya itu saya baca lagi dengan teliti, dan saya menemukan kutipan-kutipan teks yang menarik begitu ya dari Derrida tentang politik ya. Jadi saya tidak akan bicara mengenai farmakon, mengenai kora begitu ya. Tapi langsung aja ketarikan politisnya ya. Halaman 54 ya. Jadi di sini saya mengutip dari Jean Birnbaum ya, yang menunjukkan bahwa dekonstruksinya Derrida itu sebenarnya sangat relevan untuk politik saat ini. Dan dia membenarkan analisis Derrida misalnya tentang 9/11
ya, yang menimbulkan banyak debat waktu itu ya. Jadi ketika terjadi 9/11, Derrida menulis opini ya, besar di koran Le Monde, bikin Habermas kaget begitu. Lalu Habermas menjawabnya begitu ya. Dan terjadi polemik mengenai soal 9/11 ini antara Derrida dan Habermas. Nah, ini saya bacakan ya. Yang terjadi saat ini, kedaulatan mengalami krisis berkelanjutan. Inti dari demokrasi kan kedaulatannya. Kita bicara mengenai sovereignty ya. Politik kan selalu berbicara mengenai sovereignty. Siapa yang berdaulat? Kan dalam rejim-rejim kuno yang berdaulat adalah raja. Kemudian dalam rejim teokratis yang berdaulat adalah Majelis Syuro. Karena Majelis Syuro lah yang menentukan semuanya kan. Kan di Iran begitu kan. Iran itu kalau mau pencapresan siapa yang menentukan boleh maju apa enggak? Majelis Syuro. Kalau Majelis Syuro sudah mengatakan baru boleh mereka nyalon ya. Atau kalau dalam demokrasi kedaulatan itu siapa? Di tangan siapa? Rakyat. Jadi kalau untuk demokrasi kan demos kratos ya, jadi rakyat yang berdaulat. Yang terjadi saat ini, kedaulatan mengalami krisis berkelanjutan. Tentu kedaulatan yang dimaksud adalah kedaulatan demokrasi ya. Semua bentuk kedaulatan yang logosentris, falosentris, atau etatik ya. Jadi semua bentuk kedaulatan adalah logosentris dan falosentris. Saya tidak akan menerangkan kata ini ya, artinya apa, nanti tanya sama Ayu ya. Ini manifestasinya tampak dalam kebenaran spektral peristiwa serangan 11 September di mana di satu sisi sebuah dunia berakhir, istilah wilayah, perbatasan dan perang ya, dulunya masih punya makna. Dan di sisi lain, rasio demokratis tampak rapuh, selalu berada di bawah ancaman teror, dihantui, sangat tampak saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya, dihantui oleh dorongan terus-menerus akan kematian yang cenderung bunuh diri dan autoimun secara tak berkesudahan. Saya yakin kata-kata ini hanya lewat di telinga Anda ya, dan maknanya apa begitu. Jadi demokrasi itu selalu dihantui oleh kecenderungan ya, dorongan akan kematian. Jadi demokrasi itu suicidal ya. Jadi ternyata bukan hanya Gensi yang suicidal ya, tapi juga ini demokrasi itu menurut Derrida adalah suicidal ya. Cenderung bunuh diri dan autoimun ya. Saya lalu nyari-nyari begitu ya di internet begitu ya. Apa sih maksudnya demokrasi itu autoimun? Kan kalau Derrida itu kan secara umum kan pemikirannya itu kan makna itu ada atau tapi dia begitu susah dicari ya sehingga sebetulnya makna itu nggak ada. Maka dalam istilah apapun, dalam kata apapun itu ada penyakit autoimun ya. Bahwa ketika kita memaknai sesuatu itu selalu pasti ada lawannya. Jadi kalau farmakon itu saya terjemahkan sebagai obat, tapi nanti kalau dicek terus ternyata maknanya juga racun. Ya, jadi kita nggak pernah bisa menentukan apakah farmakon ini maknanya obat atau racun. Jadi ada kecenderungan autoimun dalam setiap kata atau konsep ya, termasuk dalam demokrasi. Nah, saya lalu mencari-cari di internet, kemudian saya menemukan sebuah artikel menarik tentang the democracy to come, demokrasi yang akan datang. Maka bagi Derrida kan keadilan yang akan datang, begitu ya. Demokrasi yang akan datang ya, karena mengenai makna demokrasi tentu bagi dia ya seperti konsep, seperti kata, kalimat, kebenaran ya, semuanya memiliki autoimunitasnya sendiri. Autoimun tahu ya, autoimun itu begini, jadi teman-teman yang punya penyakit autoimun ya. Jadi kita ini kan misalnya ada COVID masuk ya, maka kita punya imunitas ya, imunitas untuk melawannya. Ada penyakit masuk langsung itu men-trigger imunitas ya. Nah ini tuh autoimun itu adalah nggak ada penyakit apa-apa. Tiba-tiba sistem imunitas saya men-trigger sesuatu. Jadi sistem imunitas yang seharusnya itu melawan penyakit, sekarang menjadi penyakit. Itu namanya autoimun. Maka teman-teman yang punya autoimun itu kasihan ya, karena nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba imunitasnya naik begitu ya, kencang sekali ya, tingkat darah putihnya tiba-tiba tinggi begitu ya, sehingga lalu ya, dan sampai sekarang kita belum punya obat, belum ada obat untuk penyakit autoimun. Jadi demokrasi itu seperti itu, dia selalu punya penyakit dari dalam dirinya yang akan membunuhnya, akan meruntuhkan dirinya sendiri. To suggest that democracy is autoimmune is to claim that it is threatened internally by its very own logic. Jadi dengan mengatakan bahwa demokrasi itu selalu diancam oleh autoimunitas, itu artinya mengatakan bahwa demokrasi selalu diancam dari dalam dirinya sendiri oleh logikanya sendiri. Jadi inti sari dari demokrasi itu sendiri yang akan menghancurkannya. Ini menarik ya, jadi gampangnya ya supaya tidak terus-menerus diawang-awang ya. Demokrasi diruntuhkan dari dalam, bukan dari luar ya, tapi menurut Derrida dari dalam. Misalnya kalau kita merenungkan Pilpres ya di Indonesia ini ya. Waktu Jokowi muncul ya tahun 2010 ya mulai populer di Surakarta. Lalu 2012 terpilih sebagai gubernur DKI ya. Lalu 2014, 2019 ya, 2 kali menjadi presiden ya. Saya masih ingat semua karena saya pendukungnya begitu ya. Pendukungnya keras begitu ya. Dulu dalam bentuk past tense ya. Jadi Jokowi itu mulai terpilih naik ke atas didukung oleh PDIP, parpol besar, didukung oleh rakyat kebanyakan, didukung kaum intelektual, aktivis-aktivis juga, ya, didukung kaum pebisnisnya.
Dan kita mendukung Jokowi karena waktu itu ya kita anggap dia adalah figur ultima dari kemenangan reformasi, ya kan? Orang biasa-biasa saja, bukan dari terah Megawati, bukan terah Gus Dur, bukan terah SBY, bukan terah oligarki juga ya. Dia orang biasa betul kayak kita gitu ya. Dan dia bisa karena kompetisi yang wajar dalam demokrasi ya, dia bisa naik step by step gitu ya menjadi presiden. Jadi demokrasi yang intinya adalah kesetaraan itu membuat orang seperti Jokowi ini bisa naik ke puncak. Ini kan mekanisme, ini kan inti dari demokrasi kan. Nah sekarang Jokowi menjadi autoimun. Jadi dia menjadi autoimun ya, menjadi penyakit autoimun untuk reformasi. Apa misalnya? Reformasi melawan apa? KKN. Ya kita bicara mengenai N, nepotisme. Apa yang terjadi? Kita melihat semua ya, cawapres ya, lalu ketua umum PSI ya, mendadak ya. Ini teman-teman PMKRI aja mereka untuk jadi ketua umum cuma PMKRI aja susah ya. Ini parpol loh, bayangkan ya, mendadak lu jadi ketua umum parpol. Dan sebentar lagi mungkin pilkada ya. Lalu autoimun itu tampak juga dalam problem korupsi. Mungkin ya benar bahwa Jokowi tidak korupsi, tapi betul juga bahwa dia memelihara korupsi dan menjadikannya sebagai komoditas kekuasaan. Iya kan? Ini autoimun kedua kan. Jadi yang pertama adalah N ya, nepotisme. Yang kedua lalu korupsi ya. Dan yang ketiga kolusi ya. Kolusi itu apa? Kolusi itu pencampur adukannya. Dia menjadi autoimunitas terhadap reformasi ketika dia mencampur adukan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya semua kayak diacak-acak ya. Semua kayak kita kayak nggak jelas lagi gitu ya. Ini siapa sih yang bikin begitu ya? Yang DPR juga kayaknya diem-diem aja begitu ya. Yang MK katanya juga hanya melaksanakan tugas begitu ya. Tapi semuanya jadinya kayak gitu ya. Dalam analisis terakhir mengenai keadaan demokrasi kita saat ini ya, yang saya bacakan bukunya Moises Naim ya. Jadi bagaimana demokrasi itu yang landasinya adalah hukum, itu di mana-mana mengalami decline ya, mengalami kemunduran ya. Entah di Amerika, di Eropa Barat ya, juga kita sekarang menghadapinya ya. Demokrasi itu decline karena fenomena yang namanya pseudo law ya, jadi hukum yang pseudo. Kan demokrasi itu kan landasinya konstitusi, check and balance ya, kekuasaan begitu ya. Jadi semuanya harus berdasarkan hukum, penegakan hukum ya. Dan kita tahu bahwa dengan misalnya putusan MK nomor 90 itu, ketika tiba-tiba MK di luar wewenangnya membuat pasal baru mengenai syarat cawapres ya, yang mana itu adalah wewenangnya legislatif ya. Jadi pseudo law adalah praktek-praktek yang kayaknya legal, tapi sebetulnya ini pseudo begitu loh. Ini nggak taat dengan apa yang kita bayangkan sebagai penegakan hukum. Lalu bagaimana yang namanya selama pemilu ya, KPU, Bawaslu gitu ya. Ya kayaknya mereka juga bekerja begitu ya. Tapi kita tahu semua pelanggaran di bawah itu nggak ditangani sama sekali. Kita mendengar banyak sekali begitu ya, money politics ya. Tapi di belakangnya itu bukan money politics begitu ya. Penggunaan alat negara seperti Polri. Boleh nggak sebetulnya untuk pemilu? Kan nggak boleh. Tapi ya dipakai saja begitu ya. Aturan ASN, boleh kampanye, boleh tidak, cuti, nggak cuti, begitu ya. Semuanya dibuat kayak blawur kalau dalam bahasa Jawa ya. Dibuat kayak bingung gitu ya. Ini adalah autoimunitas yang ketiga. Ketika kolusi itu justru menjadi marak. Jadi di artikel yang saya temukan di internet ini mengatakan begini. Sovereignty and democracy are inseparable but contradictory partners. Jadi dalam demokrasi, dalam politik itu kan soalnya adalah soal kekuasaannya. Lalu demokrasi kan juga soal kekuasaannya. Jadi sebetulnya ya politik itu ya ketika kekuasaan di tangan oleh rakyat. Tetapi lalu dikatakan sebagai partner, itu partner yang kontradiktif menurut Derrida ya. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara mengenai kedaulatan rakyat ya. Sekarang saya tanya, siapa yang berdaulat di negeri ini? Parpol? Enggak. DPR? Enggak. Yudikatif? Enggak. Ya. Eksekutif? Katanya enggak. Ya kan? Kan dalam demokrasi kan begitu kan, ada check and balance ya. Semuanya itu dibagi-bagi kekuasaannya begitu ya. Kekuasaan ada pada semua orang ya, dan akhirnya kekuasaan tidak pada seorang pun. Begitu kan? Kan kalau dalam teokrasi jelas kekuasaan di tangan Tuhan dan penafsirnya begitu ya. Kalau dalam aristokrasi jelas kekuasaan ada pada tangan bangsawan ya. Kerajaan jelas ya. Tapi dalam demokrasi kekuasaan di mana? Katanya di tangan rakyat. Tapi rakyat itu siapa? Apa? Jadi itulah repotnya yang namanya apa? Sovereignty ya dalam demokrasi ya. Democracy and sovereignty are bound in a destructive class that means democracy as such remains an impossibility. Itu makanya bagi Derrida sebetulnya kalau kita ngomong demokrasi kedaulatan ya, itu sesuatu yang impossible, tidak mungkin dan harus ditunda terus. Itu makanya lalu Derrida membayangkan demokrasi avenir ya, demokrasi akan datang ya. Jadi sovereign ya, raja dulu itu dikalahkan oleh demokrasi. Tapi saat demokrasi berkuasa, figur sovereign hilang ya. Lalu rakyat berkuasa, siapa itu rakyat? Kita bingung ya. Apakah parpol, apakah netizen, apakah jurnalis ya. Maka dalam demokrasi itu ada paradoks, di satu sisi demokrasi adalah kekuasaan rakyat, di sisi lain dalam prakteknya tak seorang pun secara real memegang kekuasaan. Karena semuanya ada dalam sistem check and balance.
Saya lupa ada seseorang yang mengatakan bahwa dalam demokrasi itu lokus kekuasaan adalah kursi kosong. Saya lupa pemikir siapa itu, apakah Zizek atau saya lupa ya. Jadi demokrasi itu intinya adalah kursi kosong. Karena siapapun bisa menduduki di situ, tapi juga ketika duduk di situ dia juga tidak sepenuhnya berkuasa. Maka kita merasakan misalnya dalam demokrasi yang paradoksal seperti itu, di era SBY, ada lelucon ya, apakah Anda masih ingat era SBY? Ya mungkin yang rambutnya seperti saya ingat ya, era SBY seperti apa ya. Waktu itu ada joke bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi autopilot. Artinya apa? Presiden tidur pun negara jalan. Presiden nggak memutuskan apapun ya, negara tetap jalan. Demokrasi autopilot. Kita tak perlu presiden, karena pesawat demokrasi bisa jalan sendiri. Jadi memang itu uniknya demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat, di tangan semua orang, artinya tak seorang pun berkuasa penuh. Demokrasi adalah sebuah impossibility untuk sebuah praktek politik. Lalu di sini saya kutipkan, lalu apa ide Derrida mengenai demokrasi avenir ya? Demokrasi to come itu seperti apa gambarannya? Saya bacakan halaman 55 ya, di teks dari wawancara yang sama itu ya. Jadi saya beruntung menemukan koran-koran itu karena di situ lalu ternyata banyak dipublish wawancara-wawancara Derrida ya. Kalau Anda membaca buku Derrida ya, saya jamin satu paragraf pertama aja udah pusing ya. Nah tapi karena ini wawancara, maka enak ya. Ngomongnya itu pakai bahasa manusia, pakai bahasa yang kita paham gitu ya. Jadi misalnya ditanya begini, bayangan kamu Derrida tentang Europe avenir ya, Eropa yang akan datang, demokrasi yang akan datang itu seperti apa? Un Europe altermondialist ya, sebuah Eropa yang alter ya, dunia alter, sebuah Eropa yang lianing donyo kalau saya terjemahkan ya, yang sama sekali berbeda dari yang ada di dunia ini gitu ya, yang mentransformasi konsep dan praktek kedaulatan dan hak-hak internasional. Eropa seperti itu memiliki kekuatan bersenjata yang mandiri, tidak tergantung pada NATO dan Amerika Serikat. Ya kalau sekarang ini kan Uni Eropa kan di backup oleh NATO ya. Kekuatan militer yang dipunyai itu bersifat tidak ofensif, tidak defensif, tidak pula preventif. Yang akan melakukan intervensi secara segera, menaati resolusi-resolusi yang dihormati oleh sebuah PBB yang baru. Nah bayangkan ya, Eropa ya, yang punya kekuatan militer ya, tidak menyerang, tidak bertahan ya, dan tidak preventif. Bisa membayangkan kekuatan bersenjata seperti apa itu. Nyerang enggak, bertahan enggak, ya, mencegah juga enggak. Katanya di Indonesia sudah ada namanya Hansip ya, pertahanan sipil ya. Jadi tidak ofensif, tidak defensif, tidak preventif ya. Tapi manakala PBB mengatakan siap gitu ya. Jadi ini tawaran dari Derrida mengenai bagaimana sebuah wajah demokrasi ke depan ya, yang memang kalau kemudian kita cari-cari lalu politik dan etika di mana ya, si Zhong Bin Baum ya mengutip dari Derrida berkata seperti ini. Dari pemikiran ini tentu tidak bisa ditarik etika apapun, politik apapun atau soal hukum seperti apapun. Tentu saja kita tidak bisa melakukan hal-hal ini, etika, politik dan hukum. Kita memang tidak berurusan dengan persoalan-persoalan itu. Tapi apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa pemikiran seperti ini tidak meninggalkan jejak apapun mengenai hal yang seharusnya kita lakukan? Ya. Jadi ini ya pemikiran dari Derrida mengenai demokrasi dan politik ya. Nah, lalu tentu terakhir yang menarik, nanti saya kira lewat diskusi ya, kita bisa memperdalamnya ya. Itu tentu pemikiran yang tadi sudah disebutkan juga oleh Ito tentang Michel Ongry ya. Ini pemikir yang belum banyak dikenal ya. Dia awalnya Marxis kiri, tapi kemudian dalam perjalanannya, dia seorang profesor yang cenderung soliter ya. Dia nggak mau di Paris ya, dia di kota kecil di selatan Perancis, membuat penelitian-penelitiannya ya. Lalu dia menemukan bahwa lewat latar belakang pemikiran yang materialis ini, kemudian dia bertemu dengan Kristianisme, sehingga dia lalu memberikan refleksi-refleksi yang menarik ya. Misalnya saya bacakan mengenai situasi kita saat ini ya dalam rejim kapitalisme ya. Michel Ongry akan mengkritik bahwa rejim-rejim yang ada saat ini tampak dalam kapitalisme ya di negara demokratis liberal di Eropa ya. Itu memasukkan kita dalam era barbarisme ya. Jadi kalau bahwa komunisme itu memunculkan barbarisme itu sangat clear ya. Jadi bagaimana sebuah rejim Uni Soviet itu ya yang menyuruh semua warga negaranya harus punya kehidupan yang sama ya. Lalu akhirnya menjadi negara polisi rahasia ya, semua dikuntit dimata-matai begitu ya. Akhirnya menciptakan kehancuran bukan hanya ekonomi tapi juga kehancuran antropologi ya. Jadi menciptakan manusia-manusia munafik yang pembohong ya, yang ya enggak ngerti lagi mana baik mana buruk begitu ya. Saya punya pengalaman ketika saya studi di Italia, banyak teman saya dari Eropa Timur ya, tahun 96-99 itu kan era komunisme kan tahun 91 ya. Jadi waktu itu mereka masih anak-anak lalu kemudian kuliah di Gregoriana. Saya tuh kaget ketika kita ujian tertulis ya. Lalu ada suster begitu ya. Suster. Cantik begitu ya. Dari Eropa Timur ya. Nyontek. Dia pakai apa begitu ya. Nyontek. Wah saya kaget ya. Juga ada Romo dari Eropa Timur ya. Romo ini ya. Ujian nyontek.
Dan waktu itu kemudian di Gregoriannya memang ada wacana, wah ini kita kedatangan manusia-manusia baru dari Eropa Timur ya. Yang nyontek itu mereka biasa aja. Jadi mereka nggak ngerti bahwa nyontek itu salah, nyontek itu keliru ya. Jadi itu efek buruk dari rezim komunisme ya, menciptakan orang-orang yang munafik ya. Nah, kapitalisme di sisi lain memberikan kebebasan. Kita semua mendapat kesenangan ya. Saya bacakan di sini tentang kapitalisme mulai dari halaman 91 ya. 90 bagian terakhir 91 ya. Kapitalisme yang mendewakan pencarian pemenuhan ekonomi secara individual, secara paradoksal menciptakan manusia berdimensi tunggal ya, manusia ekonomi tok ya. Ini sudah dibicarakan sejak masa Frankfurt ya, sampai kemudian sekarang ini dengan digital operation ya, kita sudah ngerti bahwa kapitalisme dalam demokrasi liberal menciptakan manusia-manusia yang kayak kita ini ya, yang ditirani oleh teknologi ya. Segalanya ditundukkan pada kapital, teknologi, ideologi, kepercayaan intim ya, semuanya ditimbang melulu dengan perhitungan ekonomi. Dulu untuk membuat perusahaan angkutan prosedurnya ruwet dan negara hadir untuk meregulasi keamanan kendaraan, asuransi jiwa konsumen supirnya. Serikat pekerja juga hadir guna menopang hak para supir. Namun era teknologi mengubah pola permainan. Gojek, Grab, Uber menghadirkan diri sebagai majikan bertampang pelayan. Tiap individu bebas bergabung atau tidak bergabung dengan aplikasi ini. Baik sopir maupun konsumen serasa menjadi majikan di depan aplikasi. Bahkan setelah Anda bergabung dengan Grab atau Gojek atau Uber, rasanya Anda pun masih tetap menjadi tuan atas diri Anda sendiri. Sebagai sopir, Anda berhak menentukan kapan mau kerja. Anda bebas kapan mau nyopir, antar sekolah anak atau tidur. Tentu ada aturan rumit tentang 14 trip harian yang harus dipenuhi, ada aturan kewajiban trip minimal di jam sibuk, ada aturan penghitungan poin dan penalti, ada sanksi diputus kontrak kalau terlalu sering meng-cancel order ya, dan lain-lain. Tapi terlepas dari aturan jelimet itu, Grab atau Gojek ya, tetap merepresentasikan dirinya sebagai pelayan bagi kepentingan Anda mencari duit dan penghasilan. Itulah hebatnya kapitalisme dalam inovasi terbaru bisnis online. Manusia diberi sensasi kebebasan, kenyamanan, dan keuntungan saat mengikuti instingnya memenuhi kebutuhan ekonomisnya. Manusia dimanjakan dalam kenikmatan materi yang semakin mudah didapat. Di rezim kapitalisme, kita lantas berbicara tentang konsumerisme dan hedonisme, di mana manusia berfokus semata-mata mencari kenikmatan material secara individual. Tapi kita tahu semua kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan kapitalisme mengeluarkan bau busuk. Baunya bisa kita tengarai ya, hancurnya hutan ya, hancurnya bumi, hancurnya solidaritas antar manusia ya, dan mungkin juga kita makin menjadi individualis ya, semakin juga materialis ya, semakin kayak nggak peduli dengan nilai-nilai solidar. Jadi kapitalisme berhasil mengusung dan mengekalkan imaji manusia sebagai makhluk murni material dan hedonistik. Namun tak ada makan siang yang gratis. Kenikmatan dan kemewahan tingkat hidup di negara utara pasti ada yang membayarnya. Jadi dalam sistem kapitalisme ini entah bagaimana ya, kekayaan negara-negara utara itu entah bagaimana pasti ada yang membayarnya. Siapa yang membayar? Ya negara-negara berkembang kayak kita. Ya, yang lewat aturan, regulasi, WTO segala macam, kita selalu didominasi oleh mereka. Jadi kemudahan dan keenakan kaum kelas kaya di negara utara ya pasti ada yang membiayainya. Namun siapa yang menjadi korban dari hasrat tak terpuaskan kapitalisme? Sulit menjawabnya. Kita hanya melihat bahwa di dunia ini banyak negara dengan sumber alam yang kaya selalu ribut dengan konflik berdarah-darah. Kita menyaksikan bahwa negara-negara miskin selalu habis hutan lindungnya. Kita merasakan iklim makin panas. Ada sesuatu yang berubah. Apa itu semua tumbal bagi kapitalisme? Rasanya demikian, meski selalu sulit untuk membuat kaitan sebab akibatnya secara gamblang. Dan tentu kemudian wajah terakhir dari kapitalisme adalah digital operation. Ketika pelan-pelan kita semua dikontrol ya lewat yang namanya algoritma ya dan lewat AI ya yang akan menghilangkan banyak pekerjaan. Jadi akar dari kapitalisme maupun komunisme yang memunculkan era barbarisme ini menurut Michel Onfray karena mereka melupakan dimensi rahasia manusia yang adalah hidup yang tidak bisa diberangus ya, hidup yang kayak semacam memiliki kebenarannya sendiri ya, yang tidak bisa hanya ditundukkan dalam insting-insting ekonomis belaka. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik untuk diskusi. Saya belum menyinggung pemikir terakhir tentang Jacques Rancière ya, tentang demokrasi. Terima kasih. Kita beri aplaus. Terima kasih banyak Romo Setio.